Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak. Apa kabarmu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit rabies, bertepatan dengan Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day. Apakah sobat ternak sudah kenal dengan penyakit rabies? Rabies atau penyakit anjing gila merupakan salah satu penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penyakit ini sangat berbahaya dan hingga saat ini belum ada obatnya. Apabila gejala klinis rabies sudah timbul, selalu diikuti dengan kematian, baik pada hewan maupun pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang termasuk dalam ordo Mononegavirales. Rabies bersifat akut serta menyerang susunan saraf pusat hewan mamalia, berdarah panas, dan pada manusia. Hewan penular rabies utama di Indonesia adalah anjing, monyet atau kera, dan kucing. Rabies dapat juga ditularkan oleh kelelawar, rubah, dan rakun. Rabies ditularkan melalui air liur hewan atau manusia penderita rabies. Air liur ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui gigitan hewan penderita rabies dan kontak antara air liur dengan luka terbuka pada tubuh. Di dalam tubuh, virus rabies akan menuju ke susunan saraf pusat melalui saraf-saraf tepi dan berjalan menuju ke modula spinalis atau susunan saraf yang berada di tulang belakang dan otak. Di otak, virus ini akan berkembang biak dan menyebabkan kerusakan. Dalam proses itu juga, virus akan menyebar lagi melalui saraf ke kelenjar liur dan dikeluarkan bersama dengan air liur. Masa inkubasi penyakit rabies. Masa inkubasi adalah waktu antara penggigitan sampai timbulnya gejala penyakit. Masa inkubasi penyakit rabies pada anjing dan kucing adalah berkisar 10 sampai 14 hari. Pada manusia, masa inkubasi penyakit rabies dapat berkisar antara 2 sampai 3 minggu hingga paling lama 1 tahun. Masa inkubasi tergantung dari 1. Lokasi gigitan dekat dengan daerah kepala. 2. Jumlah gigitan, bila gigitan terdapat di banyak tempat. 3. Virulensi, banyaknya virus yang masuk melalui gigitan atau jilatan. Gejala penyakit rabies. Penyakit rabies pada hewan dibagi dalam 3 fase. 1. Fase prodromal, hewan mencari tempat dingin dan menyendiri, tetapi dapat menjadi lebih agresif dan gelisah. Pupil mata melebar dan sikap tubuh kaku atau tegang. Fase ini berlangsung selama 1 sampai 3 hari. Kemudian fase eksitasi. Hewan menjadi ganas, menyerang apa saja yang ada di sekitarnya, dan makan benda-benda yang aneh. Mata keruh dan selalu terbuka, dan tubuh gemetaran. Setelah fase ini akan masuk fase varilisa. Fase varilisa, hewan mengalami kelumpuhan dan berakhir dengan kematian. Tanda-tanda penyakit rabies pada manusia. Sakit kepala, tidak bisa tidur, demam tinggi, mual, muntah, hilang nafsu makan, merasa panas, nyeri,
atau gatal pada tempat gigitan, sangat takut pada air, dan peka terhadap cahaya, suara, serta hembusan udara. Air mata dan air liur keluar berlebihan, pupil mata membesar, bicara tidak karuan, gelisah, selalu ingin bergerak, dan tampak kesakitan, kejang-kejang, lumpuh, dan akhirnya meninggal dunia. Cara pencegahan dan memberantas rabies. Pertama adalah rabies dapat dicegah memberikan vaksin rabies pada anjing, kucing, dan kera atau monyet peliharaan secara teratur. Menghindari terjadinya gigitan. Kemudian mengurangi jumlah anjing, kucing, dan monyet liar atau peliharaan yang berkeliaran. Anjing yang memiliki tuan atau pemilik harus dirantai lebih kurang 2 meter atau mengandangkan, tidak membuang hewan peliharaan di tempat umum sehingga menjadi liar, tidak membuang sisa makanan yang dapat mengundang berkumpulnya hewan liar. Cara menangani kasus gigitan hewan penular rabies, yaitu cuci luka gigitan dengan air mengalir dan sabun selama 10-15 menit. Keringkan dan beri povidon iodin atau alkohol 70%. Kemudian bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Berikut ini adalah vaksinasi hewan penular rabies. Yang ini kita lihat dilakukan vaksinasi kepada hewan penular rabies anjing. Pemilik hewan mendaftarkan terlebih dahulu kepada petugas, nanti didata dan diperiksa suhunya apakah layak atau tidak divaksin, karena kalau anjing yang sedang sakit tidak boleh divaksin. Kemudian ini adalah kartu vaksin rabies untuk mengetahui sudah berapa lama, apakah sudah pernah divaksin atau belum, atau untuk mengetahui kapan vaksin berikutnya. Vaksin rabies sebaiknya dilakukan sekali setahun. Hewan penular rabies terlebih dahulu dicek kesehatannya, kemudian baru dilakukan pengukuran suhu, apakah anjing atau hewan penular rabies tersebut layak untuk divaksin. Setelah dipastikan suhunya dan layak untuk divaksin, maka akan dilakukan vaksinasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.